Halo kawanku, kawan barbar, apa kabar Anda saat ini? Apakah sudah dapat THR? Maaf, semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, amin. Terbaru dirilis dari sumber berita internasional, pernyataan Presiden Rusia, Vladimir Putin, Rusia kami akan sebar rudal nuklir, jika Swedia dan Finlandia diterima bergabung dengan NATO. Sepertinya Rusia tidak mau dianggap pelangap-pelongot, penasaran bukan? Yuk simak videonya sampai selesai. Lanjut, Presiden Rusia Vladimir Putin berencana menyebarkan rudal nuklir ketika NATO berencana untuk menambah anggota baru mereka. Peringatan keras diberikan Rusia jika Swedia dan Finlandia diterima NATO, maka Rusia akan melakukan penyebaran senjata nuklir di benua biru tersebut. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia mengatakan tidak ada lagi pembicaraan tentang status bebas nuklir untuk Baltik jika Swedia dan Finlandia bergabung dengan aliansi militer transatlantik. Apakah Anda paham? Kalau tidak, mari kita pahami bersama. Lanjut, Rusia memperingatkan NATO jika berani menerima Swedia dan Finlandia, maka Rusia akan mengerahkan senjata nuklir dan rudal hipersonik di sebuah eksklave di jantung Eropa. Ujar pernyataan dari Rusia untuk aliansi NATO, pimpinan Amerika, AS. Wajar saja PP pemuda Putin menjadi cukup panik, pasalnya negara-negara tetangga mereka kini sudah pada berebutan untuk bergabung dengan NATO. Finlandia sendiri berbagai wilayah perbatasan sepanjang 1.300 km dengan Rusia, sebuah bentangan yang sangat mungkin untuk dilakukan invasi skala besar melalui daratan. Dmitry Medvedev, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, mengatakan bahwa jika Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO, maka Rusia harus memperkuat angkatan darat, angkatan laut dan udaranya di Laut Baltik untuk mengantisipasi ancaman-ancaman dari luar, dan tentu peringatan ini tidak main-main, karena pasalnya senjata nuklir dilarang keras untuk diledakkan kembali di bumi, karena bukan hanya Eropa yang hancur, melainkan seluruh dunia terkena dampaknya, dan bukan tidak mungkin kalau diledakkan, Eropa semua akan hancur dan rata seperti dengkul kalian yang kopong. Maaf, itulah sebabnya, karena semua negara melarang untuk diledakkannya kembali. Lanjut, sisi lain Ukraina juga menyampaikan kekhawatirannya, melalui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kita harus berpikir untuk tidak takut tetapi bersiaplah. Tapi itu bukan pertanyaan untuk Ukraina, tetapi saya pikir juga untuk seluruh dunia, ujar Presiden Volodymyr Zelensky. Dalam cuitan pidatonya, pada 16,04/2022, perkiraan mengenai penggunaan senjata nuklir oleh Rusia sebelumnya juga sempat diperingatkan oleh intelijen Amerika Serikat, EPS. Direktur CIA Bill Burns mengatakan pada hari Kamis bahwa CIA mengamati dengan sangat seksama atas kemungkinan itu. Ia menyebut bahwa potensi ini timbul karena Putin yang dirasa sudah putus asa dengan kemajuan pasukannya di Ukraina. Meski begitu, Burns menyebutkan belum ada indikasi Rusia sedang bersiap untuk mengambil langkah seperti itu. Mengingat potensi keputusasaan Presiden Putin dan kepemimpinan Rusia, mengingat kemunduran yang mereka hadapi sejauh ini secara militer, tidak ada dari kita yang dapat menganggap enteng ancaman yang ditimbulkan oleh potensi penggunaan senjata nuklir taktis atau senjata nuklir rendah, katanya. Rusia mengirim puluhan ribu tentara ke Ukraina pada 24 Februari dalam apa yang disebutnya operasi khusus untuk menurunkan kemampuan militer tetangga selatannya serta membasmi orang-orang yang disebutnya nasionalis berbahaya layaknya Nazi. Hingga saat ini, Moskow telah memutuskan untuk memfokuskan serangan di wilayah timur negeri jirannya itu, tepatnya di wilayah Donetsk dan Luhansk. Kedua wilayah itu diketahui merupakan wilayah yang diklaim Rusia sebagai berdiri sendiri dan tidak berada dalam kedaulatan. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar barbar di bawah dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.